Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Ani Monaliva. Pada video kali ini kita masih membahas tentang fungsi kontinu. Pada video sebelumnya kita sudah membahas definisi dari fungsi kontinu dengan menggunakan epsilon delta. Nah, pada video kali ini kita akan membahas definisi fungsi kontinu dengan menggunakan pendekatan limit. Oke, sekarang kita akan ke definisi terlebih dahulu. Oke, bagaimana dengan bunyi definisinya? Jadi, di sini saya masih punya misal suatu fungsi f dari A ke R, ya. Dengan A ini adalah subset daripada R, maka f dikatakan ya fungsi kontinu ya, fungsi kontinu di mana di titik A anggota daripada A besar jika nah ini untuk syaratnya ya. Jadi ada tiga yang harus terpenuhi. Oke. Jadi yang pertama di sini adalah kalau saya masukkan A-nya ke dalam fungsinya, itu fungsinya terdefinisi. Jadi kalau misalkan fungsinya tidak terdefinisi, dia sudah tidak terpenuhi di syarat yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, teman-teman, di sini adalah limit X mendekati A, fx itu limitnya ada. Oke, kemudian yang ketiga, di sini limit X mendekati A, fx itu akan sama dengan fa. Ya. Oke, kita akan langsung ke contohnya, teman-teman. Kita ke contoh terlebih dahulu. Untuk contoh yang pertama dengan menggunakan limit, ya. Oke, contoh yang pertama di sini adalah diberikan fungsi f ini dari R ke R. Kemudian kita didefinisikan. Oke, kita definisikan fx akan sama dengan, nah ini ada tiga kondisi, x kuadrat plus x untuk x lebih besar 1, kemudian 3x min 4 untuk x sama dengan 1, dan di sini adalah akar 1 min x untuk x lebih kecil daripada 1. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah, tunjukkan apakah f kontinu di titik C sama dengan 1. Nah, ini kita akan kerjakan dengan menggunakan definisi limit. Jadi yang pertama kita akan cek untuk FC-nya itu apakah terdefinisi. Oke, jadi yang pertama, nah di sini adalah C sama dengan 1, berarti kita akan pakai yang bagian ini, ya. Sehingga apa? Di sini kita akan punya fx itu sama dengan 3x min 4. Berarti kalau f1 itu kita ganti x-nya dengan 1 dikurangi dengan 4, ini adalah sama dengan min 1. Jelas di sini adalah fa-nya terdefinisi, gitu ya. Jadi bisa kita lihat di sini
FC terdefinisi. Oke, kita ke yang selanjutnya. Yaitu syarat yang kedua, ketika limit X mendekati A, fx itu ada. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa si limitnya itu ada? Maka kita akan mencari limit kiri dan limit kanannya. Kalau misalkan limit kiri sama dengan limit kanannya, maka si limitnya itu ada. Tapi kalau tidak, maka tidak ada. Oke, sekarang kita ke bagian yang kedua di sini. Saya pakai warna yang berbeda ya. Oke, kita akan cari limit yang kirinya. Jadi limit X mendekati 1 min. Berarti 1 min itu kan lebih kecil daripada 1. Maka kita pakai yang ini. Ya. Sehingga di sini adalah akar 1 min X. Ya. Tinggal kita masukkan aja teman-teman. Ya, jadi akhirnya di sini adalah akar 1 min 1. Berarti limitnya ini akan sama dengan 0. Nah, kemudian bagian yang kedua di sini teman-teman, ya. Kita akan mencari limit X 1 plus yang kanannya, yang lebih besarnya. Nah, di sini kita pakai yang X lebih besar daripada si satunya. Makanya di sini fungsi yang kita pakai adalah X kuadrat plus X. Saya masukkan satunya, jadi di sini ketemunya 1 kuadrat ditambah dengan 1 sama dengan 2. Nah, kita lihat di sini untuk limit kiri itu dan limit kanannya itu tidak sama. Ya, kita bisa lihat di sini ya, bahwa limit X mendekati min 1 atau 1 minus, yang sebelah kirinya ya, ini fx itu tidak sama dengan limit kanannya. Ya, hasilnya kan tidak sama. Kenapa? Karena 0 tidak sama dengan 2 gitu ya. Ini fx. Sehingga apa? Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa limitnya itu nggak ada. Fx tidak ada. Karena syarat yang kedua tidak terpenuhi, maka bisa kita simpulkan dia tidak kontinu. Jadi F tidak kontinu di titik C sama dengan 1. Nah, itu tadi ya penjelasan untuk pembuktian fungsi kontinu dengan menggunakan definisi limit. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like channel YouTube saya. Sampai jumpa.